Usia Abdul Muthalib sudah mencapai hampir 70 tahun atau lebih tatkala Abraham mencoba menyerang Mekah dan menghancurkan rumah purba. Ketika itu, umur Abdullah anaknya sudah 24 tahun dan sudah tiba masanya dinikahkan. Pilihan Abdul Muthalib memilih kepada Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhra yang seusia pula dengannya dan mempunyai kedudukan yang terhormat. Maka pergilah anak beranak itu hendak mengunjungi keluarga Zuhra. Ia dengan anaknya menemui Wahab dan melamar putrinya. Sebagian penulis sejarah berpendapat bahwa ia pergi menemui Uhya pamannya Aminah, sebab waktu itu ayahnya sudah meninggal dan dia di bawah asuhan pamannya. Pada hari perkawinan Abdullah dengan Aminah itu, ayahnya Abdul Muthalib juga kawin dengan Hala, putri dari pamannya. Dari perkawinan ini lahirlah Hamzah, paman Nabi dan yang seusia dengannya. Abdullah dengan Aminah tinggal selama 3 hari dari rumah Aminah atau di rumah Aminah. Sesuai dengan adat kebiasaan Arab, bila perkawinan dilangsungkan di rumah keluarga pengantin putri, sesudah itu mereka pindah bersama-sama ke keluarga Abdul Muthalib. Tak seberapa lama kemudian, Abdullah pun pergi dalam suatu usaha perdagangan ke Suriah dengan meninggalkan istri yang dalam keadaan hamil. Tentang ini masih berbeda-beda keterangan, yaitu diantaranya, apakah Abdullah kawin lagi selain dengan Aminah ataukah wanita lain yang datang menawarkan diri kepadanya. Tetapi tak ada gunanya kita menyelidiki keterangan semacam ini. Yang pasti ialah Abdullah adalah seorang pemuda yang tegap dan tampan. Bukan hal yang luar biasa jika ada wanita lain yang ingin menjadi istrinya selain Aminah. Tetapi setelah perkawinannya dengan Aminah itu, hilanglah harapan yang lain walaupun untuk sementara. Siapa tahu barangkali mereka masih menunggu ia pulang dari perjalanannya ke Syam untuk menjadi istrinya di samping Aminah. Dalam perjalanannya itu, Abdullah tinggal selama beberapa bulan, dan pada itu ia juga pergi ke Gaza dan kembali lagi. Kemudian ia singgah ke tempat saudara-saudara ibunya di Madinah, sekedar beristirahat sesudah merasa letih selama dalam perjalanan. Sesudah itu, ia akan kembali pulang dengan kafilah ke Mekah. Akan tetapi, kemudian ia menderita sakit di tempat saudara-saudara ibunya itu. Kawan-kawannya pun pulang lebih dulu, meninggalkan dia, dan merekalah yang menyampaikan berita sakitnya itu kepada ayahnya setelah mereka sampai di Mekah. Begitu berita sampai kepada Abdul Muthalib, ia mengutus Harith ke Madinah supaya membawa kembali bila ia sudah sembuh. Tetapi sesampainya di Madinah, ia mengetahui bahwa Abdullah sudah meninggal dan sudah dikuburkan juga. Sebulan sesudah kafilahnya berangkat ke Mekah, kembalilah Harith kepada keluarganya dengan membawa perasaan pilu atas kematian adiknya. Rasa duka dan sedih menimpa hati Abdul Muthalib, menimpa hati Aminah karena ia kehilangan seorang suami yang sama ini menjadi harapan kebahagiaan hidupnya. Demikian juga Abdul Muthalib sangat sayang kepadanya, sehingga penebusannya terhadap sang berhala yang demikian rupa belum pernah terjadi di kalangan masyarakat Arab sebelum itu. Peninggalan Abdullah sesudah wafat terdiri dari 5 ekor unta, sekelompok ternak kambing, dan seekor budak perempuan, yaitu Aiman, yang kemudian menjadi pengasuh Nabi. Boleh jadi peninggalan serupa itu bukan berarti suatu tanda kekayaan, tapi tidak juga merupakan suatu kemiskinan. Di samping itu, umur Abdullah yang masih dalam usia muda belia sudah mampu bekerja dan berusaha mencapai kekayaan. Dalam pada itu, ia memang tidak mewarisi sesuatu dari ayahnya yang masih hidup itu. Aminah sudah hamil dan kemudian seperti wanita lain ia pun melahirkan. Selesai bersalin, dikirimnya berita kepada Abdul Muthalib di Ka'bah bahwa ia melahirkan seorang anak laki-laki. Alangkah gembiranya orang tuanya setelah menerima berita. Sekaligus ia teringat kepada Abdullah anaknya. Gembira sekali hatinya karena ternyata pengganti ayahnya atau anaknya sudah ada. Cepat-cepat ia menemui menantunya itu, diangkatnya bayi itu lalu dibawanya ke Ka'bah. Ia diberi nama Muhammad. Nama ini tidak umum di kalangan orang Arab, tapi cukup dikenal. Kemudian dikembalikannya bayi itu kepada ibunya. Kini mereka sedang menantikan orang yang akan menyusukannya dari keluarga Sa'ad atau Banu Sa'ad, untuk kemudian menyerahkan anaknya itu kepada salah seorang dari mereka, sebagaimana sudah menjadi adat kaum bangsawan Arab di Mekah. Mengenai tahun ketika Nabi Muhammad dilahirkan, ada beberapa ahli yang menyebutkan
sebagian besar yaitu tahun gajah, yaitu pada tahun 570 Masehi. Juga Ibnu Abbas mengatakan ia dilahirkan pada tahun gajah itu. Pada hari ketujuh kelahirannya itu, Abdul Muthalib minta disembelihkan unta. Hal ini kemudian dilakukan dengan mengundang makan masyarakat Quraisy. Setelah mereka mengetahui bahwa anak itu diberi nama Muhammad, mereka bertanya-tanya, mengapa ia tidak suka memakai nama nenek moyang yang kuinginkan dia akan menjadi orang yang terpuji bagi Tuhan di langit dan bagi makhluknya di bumi. Jawab Abdul Muthalib. Aminah masih menunggu akan menyerahkan anaknya itu kepada salah seorang keluarga Sa'ad yang akan menyusukan anaknya, sebagaimana sudah menjadi kebiasaan bangsawan-bangsawan Arab di Mekah. Adat demikian ini masih berlaku pada bangsawan Mekah. Pada hari ke-8 sesudah dilahirkan, anak itu pun dikirimkan ke pedalaman dan baru kembali pulang ke kota sesudah ia berumur 8 atau 10 tahun. Di kalangan kabilah-kabilah pedalaman yang terkenal dalam menyusukan ini diantaranya ialah kabilah Banu Sa'ad. Sementara masih menunggu orang yang akan menyusukan itu, Aminah menyerahkan anaknya kepada Thuwaibah, budak perempuan pamannya Abu Lahab. Selama beberapa waktu ia disusukan seperti Hamzah yang juga kemudian disusukannya. Jadi mereka adalah saudara susuan. Sekalipun Thuwaibah hanya beberapa hari saja menyusukan, namun ia tetap memelihara hubungan yang baik sekali selama hidupnya. Setelah wanita itu meninggal pada tahun ke-7 sesudah ia hijrah ke Madinah. Untuk meneruskan hubungan baik itu, ia menanyakan tentang anaknya yang juga menjadi saudara susuan. Tetapi kemudian ia mengetahui bahwa anak itu juga sudah meninggal sebelum ibunya. Akhirnya datang juga wanita-wanita keluarga Sa'ad yang akan menyusukan itu ke Mekah. Mereka memang mencari bayi yang akan mereka susukan. Akan tetapi mereka menghindari anak-anak yatim. Sebenarnya mereka masih mengharapkan suatu jasa dari sang ayah, sedang dari anak-anak yatim sedikit sekali yang dapat mereka harapkan. Oleh karena itu, di antara mereka itu tak ada yang mau mendatangi Nabi Muhammad. Mereka akan mendapat hasil yang lumayan bila mendatangi keluarga yang dapat mereka harapkan. Akan tetapi, Halimah binti Abi Du'aib yang pada mulanya menolak Nabi Muhammad, seperti yang lain-lain juga, ternyata tidak mendapat bayi lain sebagai gantinya. Di samping itu, karena dia memang seorang wanita yang kurang mampu, ibu-ibu lain pun tidak menghiraukannya. Setelah sepakat mereka akan meninggalkan Mekah, Halimah berkata kepada Harith bin Abdul Uzza, suaminya, "Tidak senang aku pulang bersama dengan teman-temanku tanpa membawa seorang bayi. Biarlah aku pergi kepada anak yatim itu dan akan kubawa juga." "Baiklah," jawab suaminya. "Mudah-mudahan karena itu Tuhan akan memberi berkah kepada kita." Halimah kemudian mengambil Nabi Muhammad dan dibawanya pergi bersama-sama dengan teman-temannya ke pedalaman. Dia bercerita bahwa sejak diambilnya anak itu, ia merasa mendapat berkah. Ternak kambingnya gemuk-gemuk dan susunya pun bertambah. Tuhan telah memberkati semua yang ada padanya. Selama 2 tahun Nabi Muhammad tinggal di Sahara, disusukan oleh Halimah dan diasuh oleh Syaimah, putrinya. Udara Sahara dan kehidupan pedalaman yang kasar menyebabkannya cepat sekali menjadi besar dan menambah indah bentuk dan pertumbuhan badannya. Setelah cukup 2 tahun dan tiba masanya disapih, Halimah membawa anak itu kepada ibunya dan sesudah itu membawanya kembali ke pedalaman. Hal ini dilakukan karena kehendak ibunya, kata sebuah keterangan, dan keterangan lain mengatakan karena kehendak Halimah sendiri. Ia dibawa kembali supaya lebih matang. Juga memang dikhawatirkan dari adanya serangan wabah Mekah. 2 tahun lagi anak itu tinggal di Sahara, menikmati udara pedalaman yang jernih dan bebas, tidak terikat oleh suatu ikatan jiwa yang tidak oleh ikatan materi. Pada masa itu, sebelum usianya mencapai 3 tahun, ketika itulah terjadi cerita yang banyak dikisahkan orang, yakni bahwa sementara ia dengan saudaranya yang sebaya sesama anak-anak itu sedang berada di belakang rumah, di luar pengawasan keluarganya, tiba-tiba anak yang dari keluarga saat itu kembali pulang sambil berlari dan berkata kepada ibu bapaknya, "Saudaraku yang dari Quraisy itu telah diambil oleh 2 orang laki-laki berbaju putih. Dia dibaringkan, perutnya dibedah sambil dibalik-balikan." Dan tentang Halimah ini ada juga diceritakan bahwa mengenai diri dan suaminya ia berkata, "Lalu saya pergi dengan ayahnya ke tempat itu. Kami jumpai dia sedang berdiri, mukanya pucat pasi. Kuperhatikan dia
Demikian juga ayahnya. Lalu kami tanyakan, "Kenapa kau nak?" Dia menjawab, "Aku didatangi oleh 2 orang laki-laki berpakaian putih. Aku dibaringkan, lalu perutku dibedah. Mereka mencari sesuatu di dalamnya. Tak tahu aku apa yang mereka cari." Halimah dan suaminya kembali pulang ke rumah. Orang itu sangat ketakutan kalau anak itu sudah kesurupan. Sesudah itu dibawanya anak itu kembali kepada ibunya di Mekah. Atas peristiwa ini, Ibnu Ishaq membawa sebuah hadis Nabi sesudah kenabiannya. Tetapi dalam menceritakan peristiwa ini, Ibnu Ishaq nampaknya hati-hati sekali dan mengatakan bahwa sebab dikembalikannya kepada ibunya bukan karena cerita adanya 2 malaikat itu, melainkan ketika ia dibawa pulang oleh Halimah sesudah disapi. Ada beberapa orang Nasrani Abyssinia memperhatikan Nabi Muhammad dan menanyakan kepada Halimah tentang anak itu. Dilihatnya belakang anak itu, lalu mereka berkata, "Biarlah kami bawa anak ini kepada raja kami di negeri kami. Anak ini akan menjadi orang penting. Kamilah yang mengetahui keadaannya." Halimah lalu cepat-cepat menghindarkan diri dari mereka dengan membawa anak itu. Demikian juga cerita yang dibawa oleh Tabari. Tapi ini masih diragukan, sebab dia menyebutkan Nabi Muhammad dalam musimnya itu. Lalu kembali menyebutkan bahwa hal itu terjadi tidak lama sebelum kenabiannya dan usianya 40 tahun. Baik kaum orientalis maupun beberapa kalangan kaum muslimin sendiri tidak merasa puas dengan cerita 2 malaikat ini dan menganggap sumber itu lemah sekali. Yang melihat kedua laki-laki atau malaikat dalam cerita penulis sejarah itu hanya anak-anak yang baru 2 tahun atau lebih sedikit umurnya. Begitu juga umur Nabi Muhammad waktu itu. Akan tetapi sumber-sumber itu sependapat bahwa Nabi Muhammad tinggal di tengah-tengah keluarga saat itu sampai mencapai usia 5 tahun. Andai kata peristiwa itu terjadi ketika ia berusia 2,5 tahun dan ketika itu Halimah dan suaminya mengembalikannya kepada ibunya, tentulah terdapat kontradiksi dalam 2 sumber cerita itu yang tak dapat diterima. Oleh karena itu, beberapa penulis berpendapat bahwa ia kembali dengan Halimah itu untuk ketiga kalinya. Dalam hal ini, Sir William Muir tidak mau menyebutkan cerita tentang 2 orang berbaju putih itu dan hanya menyebutkan bahwa kalau Halimah dan suaminya sudah menyadari adanya suatu gangguan kepada anak itu, maka mungkin saja itu adalah suatu gangguan krisis urat saraf. Dan kalau hal itu tidak sampai mengganggu kesehatannya, ialah karena bentuk tubuh yang baik. Barangkali yang lain pun akan berkata, baginya tidak diperlukan lagi akan ada yang harus membelah perut atau dadanya, sebab sejak dilahirkan Tuhan sudah mempersiapkannya supaya menjalankan risalahnya. Birmingham berpendapat bahwa cerita ini tidak mempunyai dasar kecuali dari yang diketahui orang dari teks ayat yang berbunyi, "Bukankah sudah kami lapangkan dadamu dan sudah kami lepaskan beban dari kau yang telah memberi atau memberati punggungmu." Apa yang telah diisyaratkan Quran itu dalam arti rohani semata, yang maksudnya ialah membersihkan atau mensucikan dan mencuci hati yang akan menerima risalah kudus, kemudian meneruskannya seikhlas-ikhlasnya dengan menanggung segala beban karena risalahnya yang berat itu.